Hai teman-teman, kami kelompok 3 yang beranggotakan Aprilia Ananda Putri, Dewi Triputri Saragi, Hanima Rosalia Ritonga, Lois Nike Jesia Hulu, Nur Laila, Rahulina Barus, dan Yohanes Sinaga. Kali ini kami akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang dengan metode perpektual. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jurnal pembelian. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian secara kredit. Di sini bisa kita lihat format pencatatan jurnal pembelian di mana terdapat kolom tanggal, kolom keterangan untuk nama perusahaan, kolom syarat pembayaran, kolom referensi, kolom debit persediaan barang dagang, dan kredit utang dagang. Berikut transaksi yang berkaitan dengan pembelian. Yang pertama, pada tanggal 2 Januari, pembelian barang dagang dari PD Ten sebesar 5 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Jurnal pembeliannya pada kolom tanggal diisikan tanggal transaksi yaitu tanggal 2 Januari. Pada kolom keterangan diisikan nama perusahaan yaitu PD Ten. Pada kolom syarat pembayaran diisikan 2/10 N/30. Pada kolom referensi dapat dikosongkan. Pada kolom debit persediaan barang dagang diisikan nominal 5 juta rupiah. Pada kolom kredit diisikan nominal 5 juta rupiah. Yang berikutnya terdapat pada tanggal 10 Januari. Pembelian barang dagang dari PD Yuki sebesar 3.300.000. Sama seperti tanggal 2 Januari, jurnal pembeliannya pada kolom tanggal diisikan tanggal transaksi yaitu tanggal 10 Januari. Pada kolom keterangan yaitu diisikan nama perusahaan PD Yuki. Karena pada tanggal 10 Januari tidak ada syarat pembayaran maka dapat dikosongkan saja. Pada kolom referensi juga dapat dikosongkan saja. Pada kolom debit persediaan barang dagang dapat diisikan nominal 3.300.000. Pada kolom kredit utang dagang diisikan juga nominal 3.300.000. Transaksi berikutnya yang berkaitan dengan pembelian terjadi pada tanggal 14 Januari. Pada tanggal 14 Januari, pembelian barang dagang dari PD Lukas sebesar 8 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Sama seperti tanggal 2 dan tanggal 10 Januari, jurnal pembelian pada kolom tanggal diisikan tanggal transaksi yaitu tanggal 14 Januari, keterangan diisikan nama perusahaan yaitu PD Lukas, kolom syarat pembayaran diisikan 2/10 N/30, pada kolom referensi dapat dikosongkan saja, pada kolom debit persediaan barang dagang diisikan nominal sebesar 8 juta, pada kolom kredit utang dagang diisikan juga nominal 8 juta. Nah, transaksi terakhir yang berkaitan dengan pembelian yaitu pada tanggal 23 Januari. Pada tanggal 23 Januari, pembelian barang dagang dari PD Yeri sebesar 6.600.000. Jurnal pembeliannya itu terdapat pada kolom tanggal, diisikan tanggal transaksi yaitu tanggal 23 Januari. Pada kolom keterangan diisikan nama perusahaan yaitu PD Yeri. Karena pada tanggal 23 Januari tidak terdapat syarat, maka kolom syarat dapat dikosongkan saja. Pada kolom referensi juga dapat dikosongkan saja. Untuk kolom debit persediaan barang dagang diisikan nominal sebesar 6.600.000. Dan untuk di sisi kredit utang dagang diisikan juga nominal 6.600.000. Berikut transaksi yang berkaitan dengan jurnal pembelian. Setelah membuat jurnal pembelian, maka kita bisa membuat rekapitulasi gunanya untuk memudahkan kita selanjutnya dalam memindahkan saldo-saldo akun dari jurnal khusus ke buku besar. Di jurnal pembelian hanya terdapat 2 akun, yaitu persediaan barang dagang di debit dan utang dagang di kredit. Untuk nomor akun persediaan di sini dicatat 113 dan nomor akun utang dagang dicatat 211. Untuk kolom jumlah dicatat berdasarkan nilai total setiap akunnya yang bisa dilihat di jurnal pembelian, yaitu jumlahnya sebesar 22.900.000. Dan di sini bisa kita tambahkan keterangan mengenai nomor akun, nama akunnya, supaya kita tidak bingung ketika memindahkannya ke buku besar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang mencatat semua transaksi penjualan secara kredit. Kolomnya sama seperti di jurnal pembelian, ada tanggal, ada kolom keterangan, ada kolom syarat pembayaran, ada kolom referensi. Di sisi debit terdapat kolom piutang dagang dan harga pokok penjualan. Di sisi kredit terdapat penjualan dan persediaan barang dagang. Bisa dilihat transaksi yang masuk ke dalam jurnal penjualan, yaitu terdapat pada tanggal 4 Januari
Penjualan barang dagang toko Jenny sebesar 4 juta dengan HPP 2 juta. Langsung aja kita letakkan semua kolomnya, yaitu pada kolom tanggal diisikan 4 Januari, pada kolom keterangan diisikan nama perusahaan yaitu toko Jenny, dan pada kolom syaratnya diisikan 4/10 N/30. Karena di soal transaksi sudah tertera syarat pembayarannya, jadi semua transaksi penjualan kredit pakai syarat pembayaran yang sama. Lalu untuk mengisi kolom debit kredit, akun piutang dagang dan penjualan diisi dengan nilai 4 juta, sedangkan di akun HPP dan persediaan diisi 2 juta. Nah, kemudian transaksi berikutnya yang berkaitan dengan penjualan terdapat pada tanggal 7 Januari. Pada tanggal 7 Januari, penjualan barang dagang dari CV Jimin sebesar 5.500.000 dengan HPP sebesar 4.500.000. Sama seperti tanggal 4 Januari tadi, jurnal penjualannya pada kolom tanggal diisikan tanggal transaksi yaitu tanggal 7 Januari, pada kolom keterangan diisikan nama perusahaan yaitu CV Jimin, pada kolom syarat diisikan syarat 4/10 N/30, pada kolom referensi dapat dikosongkan saja, pada kolom debit diisikan piutang dagang sebesar 5.500.000 dan harga pokok penjualan tadi sudah tertera yaitu 4.500.000. Pada sisi kredit untuk penjualan sama diisikan dengan piutang dagang yaitu 5.500.000. Untuk persediaan barang diisikan sama seperti harga pokok penjualan yaitu 4.500.000. Transaksi berikutnya yang berkaitan dengan penjualan terdapat pada tanggal 17 Januari. Pada tanggal 17 Januari, penjualan barang dagang dari PD Chanyeol sebesar 8 juta dengan harga pokok penjualan yaitu sebesar 6 juta. Bisa dilihat transaksi yang masuk ke penjualan yaitu jurnal penjualannya terdapat pada kolom tanggal, diisikan tanggal transaksi yaitu tanggal 17 Januari, pada kolom keterangan diisikan nama perusahaan yaitu PD Chanyeol, pada syarat diisikan syarat 4/10 N/30, pada kolom referensi dapat dikosongkan saja. Dan juga karena di soal transaksi sudah tertera syarat pembayarannya, jadi semua transaksi penjualan kredit pakai syarat pembayaran yang sama. Lalu untuk mengisi kolom debit kredit, akun piutang dagang dan penjualan diisikan sebesar 8 juta dan akun harga pokok penjualan dan persediaan diisikan sebesar 6 juta. Transaksi berikutnya yang berkaitan dengan jurnal penjualan terdapat pada tanggal 25 Januari. Penjualan barang dagang kepada PD Mark sebesar 10 juta dengan harga pokok penjualan 8 juta. Nah, jurnal penjualannya sama seperti pada tanggal 4, 7, dan 17 tadi. Pada kolom tanggal diisikan tanggal transaksi yaitu 25 Januari. Pada kolom keterangan diisikan nama perusahaan yaitu PD Mark. Pada kolom syarat diisikan syarat penjualan yaitu 4/10 N/30. Karena sudah terdapat pada soal, maka di sisi debit piutang dagang diisikan 10 juta, di sisi kredit diisikan 8 juta, dan kolom kredit pada penjualan diisikan sama seperti piutang dagang yaitu 10 juta, dan di sisi persediaan barang dagang diisikan 8 juta sama seperti harga pokok penjualannya. Sekarang kita memerlukan rekapitulasi jurnal penjualan. Rekapitulasi jurnal penjualan terdapat 2 kolom yaitu kolom debit dan kredit. Kolom debit terdapat nomor akun dan jumlah, kolom kredit juga terdapat nomor akun dan jumlah. Pada nomor akun 112 terdapat jumlahnya Rp27.500.000. Pada kolom kredit nomor akun yang 411 terdapat jumlah sama dengan jumlah di nomor akun 112 yaitu sebesar Rp27.500.000. Dan yang kedua pada nomor akun 412 terdapat jumlah Rp20.500.000. Dan di sisi kredit nomor akunnya 113 dengan jumlah Rp20.500.000. Maka totalnya adalah Rp48.000.000. Kemudian jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang dikenal sebagai pembayaran uang secara tunai. Jurnal pengeluaran kas adalah suatu catatan akuntansi yang digunakan dalam suatu sistem akuntansi guna pengeluaran kas. Fungsi dari jurnal pengeluaran kas adalah untuk bisa mencatat seluruh transaksi arus kas keluar yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Contohnya adalah transaksi pembelian dan juga pengeluaran yang dilakukan secara tunai atau kas dari berbagai jenis kegiatan transaksi yang dilakukan oleh pengeluaran perusahaan.
Pengeluaran kas yang dimaksud dalam hal ini akan dimanfaatkan untuk membeli barang atau menggunakan jasa seperti perlengkapan uang tunai, membayar hutang material ataupun hutang dagang, membayar berbagai beban lain, dan juga setoran ke dana kas kecil. Dari transaksi yang masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas yaitu tanggal 2, 5, 10, 12, 14, 13, 17, 19, 26, dan 31 Januari. Formatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal-tanggal berapakah transaksi itu dilakukan. Kemudian keterangan di sini adalah keterangan akun, referensi. Kemudian di kolom debit terbagi menjadi 3 akun, yaitu persediaan barang dagang, kemudian utang dagang, dan akun lain-lain. Di kolom kredit ada 2, yaitu HPP dan kas. Di tanggal 2 masuk ke jurnal pengeluaran kas yaitu keterangannya sewa dibayar di muka. Masuk ke dalam kolom akun lain-lain sebesar 2 juta dan di kredit pengeluarannya itu kas 2 juta. Kemudian di tanggal 5 masuk ke dalam persediaan barang dagang sebesar 8.300.000 dan di kolom kredit masuk ke kas 8.300.000. Tanggal 10 PD10 yaitu di kolom debit masuk ke utang dagang yaitu 4.300.000 dan di kolom kredit 4.216 dan HPP-nya itu 86.000. Kenapa masuk ke HPP? Karena potongan pembelian itu langsung mengurangi ke HPP atau beban pokok penjualan. Kemudian masuk ke transaksi tanggal 12. Kolom debit persediaan barang dagang 6 juta. Kolom kredit kas yaitu 6 juta. Tanggal 14 beban listrik, telepon. Kolom debit akun lain-lain 650.000. Kredit kas 650.000. Tanggal 13 PD cuki yaitu kolom debit utang dagang 3.300.000 dan kredit kas 3.300.000. Tanggal 17 perlengkapan. Kolom debit akun lain-lain 2.200.000, kemudian di kolom kredit 2.200.000. Tanggal 19 memberi peralatannya itu kolom debit akun lain-lain 3 juta, kolom kredit kas 3 juta. Tanggal 26 Prime akun lain-lain yaitu 2 juta, kas 2 juta. Kemudian di tanggal 31 untuk membayar beban gaji. Di kolom debit akun lain-lain 1.500.000, kolom kredit kasnya berkurang 1.500.000. Kemudian kita masuk ke dalam rekapitulasi jurnal pengeluaran kas. Di sini tersedia 2 kolom yaitu kolom debit dan kredit. Kolom debit terdiri dari nomor akun dan jumlah. Kolom kredit juga nomor akun dan jumlah. Nah, di nomor akun kita buat 113 yaitu kolom debit yaitu nomor akun 113 atau persediaan barang dagang jumlahnya 14.300.000. 114 sewa dibayar di muka jumlahnya 2 juta. 115 perlengkapan 2.200.000. 121 peralatan jumlahnya 3 juta rupiah. 211 utang dagang jumlahnya 7.600.000. 312 top price jumlahnya 2 juta. 522 beban gaji jumlahnya 1.500.000. 523 beban listrik dan telepon jumlahnya 650.000. Jadi total yang ada di kolom debit yaitu 33.250.000. Kemudian di kolom kredit nomor akun 111 atau kas jumlahnya 33.164.000. 412 atau HPP jumlahnya 86.000. Jadi total di kolom kredit adalah 33.250.000. Rekapitulasinya yaitu balance. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk tujuan pencatatan kas yang diterima oleh suatu bisnis dari sumber manapun. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua transaksi yang melibatkan penerimaan kas, termasuk transaksi seperti penjualan tunai, pembayaran secara kredit, dan penerimaan pinjaman bank. Format jurnal untuk penerimaan kas yaitu yang pertama ada kolom tanggal,
keterangan akun, kemudian referensi, dan di kolom debit ada terbagi 3 yaitu kas, HPP, potongan penjualan. Di kolom kredit terbagi 4 yaitu penjualan, persediaan barang dagang, piutang dagang, dan akun lain-lain. Yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas dari transaksi dapat kita lihat ada 6 transaksi, yaitu tanggal 1 Januari 2020, Casey sebagai pemilik modal perusahaan menginvestasikan uang sebesar 50 juta. Nah, di keterangan kita buat modal Casey. Kemudian di kolom debit masuk ke dalam kolom kas. Kas 50 juta, kemudian di kredit akun lain-lain 50 juta. Kemudian transaksi tanggal 7 Januari 2020, penjualan tunai. Penjualan tunai masuk ke kolom debit, yaitu kas 4 juta, HPP 2 juta, dan di kolom kredit penjualan 4 juta, persediaan barang dagang 2 juta. Kemudian transaksi tanggal 14 yaitu penerimaan pelunasan dari toko Jenny. Di kolom debit, kas 3.840.000, potongan penjualannya 160.000. Kemudian di kolom kredit, itu masuk ke dalam piutang dagang sebesar 4 juta. Tanggal 18 Januari, penjualan tunai. Di kolom debit masuk ke kolom kas 7.200.000, HPP-nya 5 juta, kemudian di kolom kredit penjualan 7.200.000, persediaan barang dagang 5 juta. Kemudian kita masuk ke dalam tanggal 23 Januari. Penerimaan pelunasan dari PD Cenyol. Di keterangan kita taruh PD Cenyol, kemudian di debit di kolom kas sebesar 7.296.000, potongan penjualannya 304.000, dan di kolom kredit piutang dagang 7.600.000. Tanggal 26, penjualan tunai. Di kolom debit 3.500.000, HPP-nya 2 juta, kemudian di kolom kredit penjualannya 3.500.000, persediaan barangnya 2 juta. Untuk rekapitulasi jurnal penerimaan kas, ada 2 kolom yaitu debit dan kredit. Di kolom debit kita buat nomor akun dan jumlah. Di nomor akun 111 untuk referensi kas, jumlahnya 75.836.000. 412 HPP, jumlahnya 9 juta. 413 potongan penjualan, jumlahnya 464.000. Jadi totalnya adalah 85.300.000. Di kolom kredit ada 411 yaitu penjualan, jumlahnya 14.700.000. Di nomor akun 113 jumlahnya 9 juta. 112 yaitu piutang dagang, jumlahnya 11.600.000. 311 atau modal, jumlahnya 50 juta. Jadi totalnya adalah 85.300.000. Di sini bisa kita lihat di kolom debit dan kredit totalnya itu adalah balance. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jurnal memorial. Format pencatatan jurnal memorial adalah terdapat kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Karena kita perpetual, jadi tidak memakai retur pembelian, melainkan langsung mengurangi persediaan. Nah, yang termasuk ke dalam jurnal memorial terjadi pada transaksi tanggal 6 Januari dan tanggal 19 Januari. Pada tanggal 6 Januari, dikirimkan kembali barang dagang kepada PT TEN sebesar 700.000. Jurnal umumnya adalah pada kolom tanggal diisikan tanggal transaksi, yaitu tanggal 6 Januari, pada kolom keterangan diisikan utang dagang di debit sebesar 700.000, persediaan barang dagang di kredit sebesar 700.000. Kemudian tanggal 19 Januari diterima kembali barang dagang dari PD Cenyol sebesar 400.000. Jurnal umumnya pada kolom tanggal diisikan tanggal transaksi yaitu tanggal 19 Januari, pada kolom keterangan diisikan retur penjualan di debit sebesar 400.000, piutang dagang di kredit sebesar 400.000, persediaan barang dagang di debit sebesar 300.000, dan harga pokok penjualan di kredit sebesar 300.000. Kemudian jumlahnya adalah 1.400.000. Nah, kita juga memerlukan rekapitulasi jurnal umum. Rekapitulasi jurnal umum terbagi dari 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Kolom debit yaitu nomor akun dan jumlah, kolom kredit
juga nomor akun dan jumlah. Pada sisi debit, nomor akun 211 dengan jumlah 700.000. Pada kolom kredit 113 dengan jumlah 700.000. Pada sisi debit, nomor akun 414 berjumlah 400.000. Pada sisi kredit, nomor akun 112 berjumlah 400.000. Pada sisi debit, nomor akun 113 berjumlah 300.000 dan pada sisi kredit nomor akun 412 berjumlah 300.000. Jadi total keseluruhannya adalah 1.400.000. Dengan keterangan 112 itu piutang dagang, 113 persediaan barang dagang, 211 utang dagang, 412 HPP, 414 retro penjualan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas buku besar pembantu piutang pada perusahaan dagang Kesei periode Januari 2020. Buku besar pembantu piutang seringkali disebut sebagai buku piutang yang khusus merinci langganan kepada siapa perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit, di mana lokasi, alamat, dan berapa jumlah transaksinya. Adapun manfaat dari buku besar pembantu yaitu memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan, karena buku besar pembantu akan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam buku besar umum dan bisa dengan mudah mengetahui jumlah masing-masing elemen seperti piutang dan hutang dari pihak yang terkait. Oke, kita akan membahas debitur yang pertama yaitu Toko Jenny dengan nomor C1. Transaksi tanggal 4 dapat kita lihat dari jurnal khusus penjualan, yaitu menjual secara kredit kepada Toko Jenny sebesar 4 juta. Maka kita akan membuatnya di buku besar pembantu piutang dengan tanggal 4 Januari 2020 dengan keterangan penjualan dan menuliskannya di debit sebesar 4 juta dan saldonya sebesar 4 juta. Transaksi yang kedua yaitu tanggal 14 dapat kita lihat dari jurnal penerimaan kas, yaitu pelunasan piutang oleh Toko Jenny sebesar 4 juta. Maka kita mencatat di buku besar pembantu piutang itu tanggalnya tanggal 14, keterangannya pelunasan. Karena dia pelunasan, maka piutang dari debitur tersebut otomatis akan berkurang. Maka kita buat di kredit sebesar 4 juta dan saldonya akan habis karena tanggal 4 dia itu piutangnya itu ada 4 juta, kemudian di tanggal 14 dia itu melunasi semua piutangnya. Dan debitur yang kedua yaitu ada CV Jimin dengan nomor C2. Transaksi tanggal 7 Januari 2020. Itu dapat kita lihat dari jurnal khusus penjualan. Dan lakukan penjualan secara kredit kepada CV Jimin sebesar 5.500.000. Maka kita akan membuat buku besar pembantu piutang dengan tanggal 7 Januari 2020. Keterangannya itu penjualan. Karena penjualan secara kredit, maka piutangnya itu akan bertambah. Jadi kita tulis di sebelah debit sebesar 5.500.000 dan saldonya sebesar 5.500.000. Debitur yang ketiga yaitu perusahaan dagang Chanyeol dengan nomor C3. Tanggal transaksi tanggal 17 pada jurnal khusus penjualan. Dijual barang dagangan secara kredit kepada PD Chanyeol sebesar 8 juta. Maka kita akan
posting ke buku besar pembantu piutang dengan tanggal 17. Keterangannya itu penjualan. Karena dia penjualan, maka piutang dari debitur akan bertambah. Kita tulis di sebelah debit sebesar 8 juta dan saldonya sebesar 8 juta. Transaksi yang kedua pada perusahaan dagang Syanyol yaitu tanggal 19 pada jurnal memorial, yaitu pengembalian barang dagangan atau retur penjualan. Retur penjualan yang dilakukan oleh PD Syanyol itu sebesar 400.000. Maka kita buat di buku besar pembantu piutangnya itu tanggalnya tanggal 19, keterangannya itu retur penjualan, dan karena dia retur maka mengurangi piutang yaitu sebesar 400.000, dan saldonya itu akan berkurang dari 8 juta tadi di tanggal 17 dikurangi 400.000, maka saldonya menjadi 7.600.000. Transaksi tanggal 23 pada dapat kita lihat dari jurnal penerimaan kas. Perusahaan dagang Syanyol melakukan pelunasan piutang sebesar 7.600.000. Karena dia ini melakukan pelunasan, otomatis piutangnya akan berkurang. Maka kita tulis dalam buku besar pembantu piutang itu tanggalnya tanggal 23 Januari 2020, keterangannya itu pelunasan dan dikredit sebesar 7.600.000. Maka saldo piutang dari debitur tersebut akan habis karena di tanggal 19 itu saldonya juga sudah sebesar 7.600.000 dan di tanggal 23 dia melunasi semua piutang-piutangnya. Dan debitur yang terakhir yaitu perusahaan dagang Mark dengan nomor C4. Transaksi tanggal 25 dapat kita lihat dari jurnal khusus penjualan. Tanggal 25 penjualan secara kredit kepada perusahaan dagang Mark sebesar 10 juta. Maka kita posting ke buku besar pembantu piutangnya itu dengan tanggal 25 Januari 2020, keterangannya itu penjualan. Karena dia penjualan, maka piutang dari debitur tersebut akan bertambah. Maka kita tulis di sebelah debit sebesar 10 juta dan saldonya sebesar 10 juta. Di hasil saldo keempat debitur tersebut, kita membuat daftar saldo buku piutang dagang oleh debitur yang pertama itu dengan nomor C1 toko Jenny. Saldonya itu habis atau sudah terlunasi semua piutangnya. Dan nomor debitur yang kedua itu C2 oleh CV Jimin. Saldo piutangnya itu sebesar 5.500.000. Dan nomor C3 debitur perusahaan dagang Syanyol, saldonya itu juga habis. Dan yang terakhir yaitu nomor C4 debiturnya itu perusahaan dagang Mark. Saldo piutangnya itu sebesar 10 juta. Maka total dari saldo piutang dagang tersebut sebesar 15.500.000. Selanjutnya yaitu buku besar pembantu utang pada perusahaan dagang Kesey periode Januari 2020. Buku besar pembantu utang adalah buku besar umum yang sangat membantu perusahaan dagang dalam memberikan kemudahan informasi tentang adanya utang dari pihak kreditur.
Oke, yang pertama yaitu kreditur perusahaan dagang TEN dengan nomor D1. Transaksi tanggal 2 di jurnal pembelian. Tanggal 2 dengan keterangannya itu pembelian secara kredit kepada perusahaan dagang TEN sebesar 5 juta. Maka di buku besar pembantu utangnya itu kita buat tanggalnya tanggal 2, keterangannya itu pembelian. Nah, karena dia itu pembelian, maka otomatis kan utang kita akan bertambah. Jadi utang bertambah itu saldo normalnya itu di kredit. Jadi kita tuliskan di kredit sebesar 5 juta dan saldonya itu juga 5 juta. Dan tanggal 6 Januari lakukan retur pembelian karena barang tidak sesuai. Nah, pada jurnal umum. Retur pembelian utang dagangnya itu di sebelah debit. Maka buku besar pembantu utangnya itu kita buat tanggalnya tanggal 6. Keterangannya tuh retur pembelian dan seperti yang saya katakan tadi, utang dagangnya itu di sebelah debit, maka kita buat di sebelah debit sebesar 700.000, maka akan mengurangi saldo utang 5 juta dikurangi 700.000 menjadi 4.300.000. Transaksi tanggal 10 pada jurnal pengeluaran kas, itu dilakukan pelunasan utang pada perusahaan dagang TEN sebesar 4.300.000. Maka dalam buku besar pembantu utangnya itu kita buat tanggalnya tanggal 10, keterangannya itu pelunasan utang, dan karena dia pelunasan maka dia dituliskan di sebelah debit sebesar 4.300.000. Maka saldonya tadi kan sudah 4.300.000. Berarti 4.300.000 dikurangi 4.300.000, maka jadi hasilnya itu sudah dilunasi semua di tanggal 10 ya. Jadi saldonya habis. Dan kreditur yang kedua yaitu ada perusahaan dagang Juki dengan nomor D2 tanggal 10 Januari. Itu pembelian secara kredit kepada perusahaan dagang Juki sebesar 3.300.000. Dapat kita lihat di jurnal khusus pembelian. Maka kita buat di buku besar pembantu utangnya itu tanggalnya itu tanggal 10 Januari 2020, keterangannya itu pembelian, dan pembelian itu akan menambah utang, maka di sebelah kredit sebesar 3.300.000 dan saldonya itu 3.300.000. Dan transaksi tanggal 13 pada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas perusahaan dagang Juki dilakukan pelunasan utang sebesar 3.300.000. Maka buku besar pembantunya tanggal 13 Januari 2020, keterangannya itu pelunasan di debit sebesar 3.300.000. Nah, karena di tanggal 13 ini dia sudah melunasi semua utang-utangnya itu, maka saldo utangnya itu habis. Dan yang ketiga yaitu ada perusahaan dagang Lukas dengan nomor D3, transaksi tanggal 14 Januari 2020 pada jurnal khusus pembeliannya. Pembelian secara kredit pada perusahaan dagang Lukas sebesar 8 juta. Jadi kita buat di buku besar pembantu utangnya itu tanggalnya tanggal 14 Januari 2020, keterangannya itu pembelian, maka dikredit sebesar 8 juta dan saldonya itu 8 juta. Dan yang terakhir yaitu
perusahaan dagang Yeri dengan nomor D4. Tanggal transaksi tanggal 23. Kita lihat di jurnal pembelian. Tanggal 23 membeli barang kepada perusahaan dagang Yeri secara kredit sebesar 6.600.000 dan di jurnal di buku besar pembantu utangnya itu kita buat tanggalnya tanggal 23 Januari 2020. Keterangannya itu pembelian. Maka karena dia itu pembelian, maka akan menambahi saldo utang ya. Saldo utang yaitu di kredit sebesar 6.600.000 dan saldonya itu 6.600.000. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan dari hasil saldo-saldo tiap-tiap kreditur tersebut. Kita buat daftar saldo buku utang dagang tersebut. Dengan yang pertama itu dengan nomor D1, krediturnya itu perusahaan dagang saldonya itu habis atau tidak ada lagi utang. Dan kreditur yang kedua dengan nomor D2, krediturnya itu perusahaan dagang Juki, saldonya itu juga habis. Dan nomor D3, krediturnya itu perusahaan dagang Lukas, saldo utangnya itu sebesar 8 juta. Dan yang keempat yaitu ada dengan nomor D4, krediturnya itu perusahaan dagang Yeri, saldonya itu 6.600.000. Jadi total utang dari keseluruhan kreditur tersebut yaitu sebesar 14.600.000. Tahapan selanjutnya yaitu kita akan membuat buku besar, di mana buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan, yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Oke, kita lihat buku besar pada perusahaan dagang Kesey periode Januari 2020. Akun yang pertama yaitu ada akun kas dengan nomor akun 111. Untuk mempostingnya kita lihat pertama dari jurnal penerimaan kas. Dapat langsung kita lihat dari rekapitulasi jurnal penerimaan kas, di mana rekapitulasi jurnal merupakan keseluruhan saldo akun yang ada pada jurnal khusus yang terhitung satu periode. Rekapitulasi ini dibuat untuk mengetahui ada tidaknya keseimbangan antara debit dengan kredit di jurnal yang sudah disusun. Maka untuk mempostingnya kita tidak perlu lagi memposting dari satu transaksi, jadi sudah mencakup dari semua jurnal khusus. Oke. Yang pertama itu tanggal 31 Januari 2020. Keterangannya jurnal penerimaan kas di debit sebesar Rp75.836.000. Saldonya di debit sebesar Rp75.836.000. Dan yang kedua yaitu kita lihat di jurnal pengeluaran kas ada di kredit sebesar Rp33.164.000. Maka dibuat di buku besarnya itu tanggal 31, keterangannya jurnal pengeluaran kas di kredit sebesar Rp33.164.000. Maka saldonya yaitu Rp75.836.000 dikurang Rp33.164.000. Maka saldo kas menjadi Rp42.672.000. Oke, akun yang kedua yaitu ada piutang dagang dengan nomor akun 112. Kita lihat di jurnal penjualan ada piutang dagang yaitu sebesar Rp27.500.000. Maka kita posting ke buku besar tanggal 31, keterangannya jurnal penjualan sebesar Rp27.500.000 di debit dan saldonya di debit sebesar Rp27.500.000.
Yang kedua yaitu kita lihat di jurnal umum ada piutang dagang kemudian sebesar Rp400.000, maka kita posting tanggalnya tanggal 31, keterangannya jurnal umum karena kita peroleh dari jurnal umum tadi, dikredit sebesar Rp400.000, maka saldonya Rp27.500.000 dikurang Rp400.000 menjadi Rp27.100.000. Yang ketiga yaitu kita lihat dari jurnal penerimaan kas. Ada piutang dagang dikredit sebesar Rp11.600.000. Maka kita posting ke buku besar pada akun piutang dagang tanggal 31, keterangannya jurnal penerimaan kas dikredit sebesar Rp11.600.000, maka saldonya di debit yaitu Rp27.100.000 dikurang Rp11.600.000, maka hasilnya menjadi Rp15.500.000. Akun persediaan barang dagang dengan nomor akun 113. Yang pertama kita lihat dari jurnal pembelian ada persediaan barang dagang yaitu sebesar Rp22.900.000, maka kita posting ke buku besar pada akun persediaan barang dagang. Tanggalnya tanggal 31, keterangannya jurnal pembelian di debit sebesar Rp22.900.000, saldonya di debit sebesar Rp22.900.000. Yang kedua kita lihat di jurnal penjualan yaitu ada persediaan barang dagang sebesar Rp20.500.000 dikredit, maka kita posting ke buku besar dengan tanggal 31, keterangannya jurnal penjualan, kemudian dikredit sebesar Rp22.500.000, kemudian saldonya Rp22.900.000 dikurang Rp20.500.000, maka hasilnya menjadi Rp2.400.000. Yang ketiga dari jurnal pengeluaran kas sebesar Rp14.300.000, maka diposting tanggal 31, keterangannya jurnal pengeluaran kas di debit sebesar Rp14.300.000 dan saldonya di debit Rp2.400.000 ditambah Rp14.300.000 menjadi Rp16.700.000. Yang keempat ada di jurnal penerimaan kas sebesar 9 juta dikredit, maka kita buat postingannya di buku besar tanggal 31, keterangannya jurnal penerimaan kas, kemudian dikredit sebesar 9 juta, kemudian saldonya menjadi Rp16.700.000 dikurang Rp9 juta sama dengan Rp7.700.000. Dan kita lihat lagi di jurnal umum ada persediaan barang dagang yaitu karena retur pembelian, karena dia ini menggunakan metode perpetual maka akan mengurangi persediaan barang dagang, maka kita posting ke buku besar. Tanggalnya itu kita buat tanggal 31, keterangannya kita buat aja dia menjadi retur pembelian, dikredit sebesar Rp700.000 dan saldonya menjadi Rp7.700.000 dikurang Rp700.000 menjadi Rp7 juta. Dan di jurnal umum ada lagi yaitu persediaan barang dagang, tapi ini di sebelah debit, maka kita posting tanggal 31, keterangannya retur penjualan di debit sebesar Rp300.000, maka saldonya di debit menjadi 7 juta dikurang Rp300.000 menjadi ditambah Rp300.000 menjadi Rp7.300.000. Kemudian ada akun sewa dibayar di muka dengan nomor akun 114. Dapat kita lihat sewa dibayar di muka ada di jurnal pengeluaran kas sebesar 2 juta. Maka kita posting ke dalam buku besar dengan keterangannya yaitu jurnal pengeluaran kas di debit sebesar 2 juta, kemudian saldonya juga di debit sebesar 2 juta.
perlengkapan dengan nomor akun 115. Kita lihat perlengkapan ada di jurnal pengeluaran kas, di debit sebesar 2.200.000. Maka kita posting ke dalam buku besar pada akun perlengkapan dengan keterangan jurnal pengeluaran kas, karena kita peroleh tadi dari jurnal pengeluaran kas, di debit sebesar 2.200.000 rupiah, kemudian saldonya di debit sebesar 2.200.000 rupiah. Akun selanjutnya yaitu ada peralatan dengan nomor akun 121. Di jurnal pengeluaran kas dapat kita lihat pada tanggal 19 yaitu ada pembelian peralatan seharga 3 juta. Maka kita posting ke buku besar dengan keterangan jurnal pengeluaran kas, di debit sebesar 3 juta, kemudian saldonya di debit sebesar 3 juta. Selanjutnya ada utang dagang dengan nomor akun 211. Kita lihat di jurnal pembelian ada utang dagang di sebelah kredit sebesar 22.900.000 rupiah. Maka kita posting ke buku besar pada akun utang dagang tanggal 31, keterangannya kita buat jurnal pembelian kredit 22.900.000 rupiah, kemudian saldonya di kredit sebesar 22.900.000 rupiah. Yang kedua, kita lihat di jurnal pengeluaran kas ada utang dagang yaitu sebesar 7.600.000 rupiah sebelah debit. Maka kita akan posting tanggal 31, keterangannya jurnal pengeluaran kas, kemudian di debit sebesar 7.600.000 rupiah, saldonya 22.900.000 rupiah dikurang 7.600.000 rupiah menjadi 15.300.000 rupiah. Nah, yang terakhir bisa kita lihat di jurnal umum ada utang dagang sebesar 700.000 rupiah. Maka kita posting ke akun utang dagang tanggal 31, keterangannya jurnal umum, di debit 700.000 rupiah, kemudian saldonya di kredit 15.300.000 rupiah dikurang 700.000 rupiah menjadi 14.600.000 rupiah. Kemudian ada akun modal cash dengan nomor akun 311, dimana pada jurnal penerimaan kas ada modal menyetor modal sebesar 50 juta. Maka kita posting ke buku besar tanggal 31, keterangannya jurnal penerimaan kas, di kredit sebesar 50 juta, kemudian saldonya juga di kredit sebesar 50 juta. Kemudian yaitu ada akun Prime dengan nomor akun 312. Kita lihat di jurnal pengeluaran kas ada Prime, pengambilan uang oleh pemilik usaha sebesar 2 juta. Maka kita posting ke buku besar tanggal 31 Januari 2020, keterangannya jurnal pengeluaran kas, di debit sebesar 2 juta, kemudian saldonya di debit sebesar 2 juta. Penjualan dengan nomor akun 411, yang pastinya kita lihat pertama di jurnal penjualan itu ada di kredit sebesar 27.500.000 rupiah. Kemudian kita posting ke buku besar tanggal 31, keterangannya jurnal penjualan, karena kita lihat tadi dari jurnal penjualannya di kredit sebesar 27.500.000 rupiah, kemudian saldonya di kredit sebesar 27.500.000 rupiah. Dan yang kedua, kita lihat di jurnal penerimaan kas ada dia penjualan sebesar 14.700.000 rupiah di kredit. Maka kita posting ke buku besar tanggal 31, keterangannya jurnal penerimaan kas, di kredit sebesar 14.700.000 rupiah, saldonya di kredit 27.500.000 rupiah ditambah 14.700.000 rupiah
menjadi Rp42.200.000. Kemudian ada harga pokok penjualan dengan nomor akun 412. Kita lihat lagi di jurnal penjualan, ada harga pokok penjualan di debit yaitu sebesar Rp20.500.000. Kemudian kita catatkan di akun harga pokok penjualan tanggal 31, keterangannya jurnal penjualan di debit sebesar Rp20.500.000, kemudian saldonya di debit sebesar Rp20.500.000. Yang kedua, kita lihat di jurnal penerimaan kas, ada dia harga pokok penjualan sebesar 9 juta di debit. Maka kita posting tanggal 31, keterangannya jurnal penerimaan kas di debit sebesar 9 juta, saldonya Rp20.500.000 ditambah 9 juta menjadi Rp29.500.000. Ketiga, kita lihat di jurnal pengeluaran kas, ada harga pokok penjualan di kredit sebesar Rp86.000. Maka kita posting tanggal 31, keterangannya jurnal pengeluaran kas di kredit sebesar Rp86.000, saldonya kredit Rp29.500.000 dikurang Rp86.000 jadi Rp29.414.000. Dan yang terakhir kita lihat ada di jurnal umum di kredit itu sebesar Rp300.000. Maka kita posting keterangannya, kita buat jurnal umum, kemudian di kredit sebesar Rp300.000, saldo di kredit Rp29.414.000 dikurang Rp300.000 menjadi Rp29.114.000. Selanjutnya ada potongan penjualan dengan nomor akun 413. Kita lihat ada di jurnal penerimaan kas, potongan penjualan ada di debit sebesar Rp464.000. Kita buat di buku besarnya tanggal 31, pada akun potongan penjualan, keterangannya jurnal penerimaan kas di debit Rp464.000, saldonya di debit Rp464.000. Kemudian ada retur penjualan. Kita lihat retur penjualan ada di jurnal umum sebesar Rp400.000 di sebelah debit. Maka kita posting ke buku besarnya tanggal 31, keterangannya kita buat jurnal umum. Kita lihat tadi dari jurnal umum ya. Kemudian di debit sebesar Rp400.000, saldonya di debit sebesar Rp400.000. Kemudian ada beban gaji dengan nomor akun 522. Kita lihat pembayaran gaji di jurnal pengeluaran kas yaitu sebesar Rp1.500.000. Maka kita posting tanggal 31, keterangannya jurnal pengeluaran kas di debit sebesar Rp1.500.000, kemudian saldonya di debit Rp1.500.000. Dan yang terakhir yaitu ada beban listrik telepon dengan nomor akun 523. Kita lihat dari jurnal pengeluaran kas, ada dia beban listrik telepon sebesar Rp650.000. Kemudian kita buat ke buku besarnya tanggal 31, keterangannya jurnal pengeluaran kas di debit sebesar Rp650.000. Kemudian saldonya di debit Rp650.000. Setelah kita posting ke dalam buku besar tadi, maka selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Neraca saldo atau dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan trial balance adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Maka kita lihat di sini neraca saldo perusahaan dagang KC periode Januari
2020, yaitu dengan nomor akun 111 akun kas didebit Rp42.672.000. Nomor akun 112 piutang dagang didebit sebesar Rp15.500.000. Nomor akun 113 persediaan barang dagang didebit sebesar Rp7.300.000. Nomor akun 114 sewa dibayar di muka didebit sebesar 2 juta. Dan nomor akun 115 perlengkapan didebit sebesar Rp2.200.000. 121 peralatan didebit sebesar 3 juta. Nomor akun 211 utang dagang dikredit Rp14.600.000. Nomor akun 311 modal KC dikredit sebesar Rp50 juta. 312 Fright KC didebit sebesar 2 juta. Nomor akun 411 penjualan dikredit sebesar Rp42.200.000. Nomor akun 412 harga pokok penjualan didebit Rp29.114.000. Kemudian nomor akun 413 potongan penjualan didebit sebesar Rp464.000. Nomor akun 414 retur penjualan didebit sebesar Rp400.000. Nomor akun 522 beban gaji didebit sebesar Rp1.500.000. Nomor akun 523 beban listrik telepon didebit sebesar Rp650.000. Kemudian kita jumlahkan debit dan kreditnya, hasilnya yaitu didebit Rp106.800.000 dan dikredit juga Rp106.800.000. Jadi hasilnya balance ya. Ada kemungkinan berarti yang kita kerjakan itu sudah benar kalau hasilnya debit dan kreditnya itu sama. Dalam ilmu akuntansi, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. PDKC Jurnal Penyesuaian periode Januari 2020. Soal yang pertama yaitu sisa persediaan barang dagang pada tanggal 31 Januari sebesar 10.500.000. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaiannya yaitu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Harga pokok penjualan di sisi debit sebesar 7.300.000 dan persediaan barang dagang di sisi kredit sebesar 7.300.000. Kemudian persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Persediaan barang dagang di sisi debit sebesar 10.500.000 dan harga pokok penjualan di sisi kredit sebesar 10.500.000. Bagaimana cara kita mencari harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang? Itu dapat kita lihat pada neraca saldo bahwa persediaan barang dagang adalah sebesar 7.300.000. Dan bagaimana cara kita mencari persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan? Itu dapat kita lihat pada soal di mana dituliskan nilai yang tersisa adalah 10.500.000. Soal yang kedua, nilai perlengkapan sebesar 1.200.000. Jurnal penyesuaiannya, jika kita menggunakan metode laba rugi, maka akunnya menjadi beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapan di sisi debit sebesar 1 juta dan perlengkapan di sisi kredit sebesar 1 juta. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara menyelesaikannya dapat kita lihat pada soal, yaitu
perlengkapan awal sebesar 2.200.000 dikurang perlengkapan akhir 1.200.000 sehingga nilainya menjadi 1 juta. Soal yang ketiga, peralatan disusutkan 10% dari harga beli. Jurnal penyesuaiannya ini sama saja, kita menggunakan metode laba rugi. Jadi jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan di sisi debit sebesar 300 dan akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit sebesar 300. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya dapat kita lihat pada neraca saldo, yaitu akun peralatan. Pada neraca saldo, nilai akun peralatan adalah 3 juta, sehingga dapat kita selesaikan dengan cara nilai peralatan dikalikan nilai penyusutan. Jadi 3 juta dikali 100%, sehingga nilainya menjadi 300. Tahap berikutnya dari siklus akuntansi adalah neraca lajur. Neraca lajur ini merupakan bagian penting dari pencatatan transaksi karena dapat memudahkan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Format dari neraca lajur ini terdiri dari beberapa kolom yang berisi nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Nah, masing-masing dari kolom tersebut dibagi dua dengan penempatan debit kredit pada transaksi atau akun yang ada. Bagaimana cara mengisi setiap kolomnya? Yang pertama, isi nomor dan juga nama akun pada kolom yang tersedia. Setelah itu, tambahkan jumlah neraca saldo yang tertulis sebelumnya. Jadi untuk lebih memudahkan, isi nomor akun, nama akun, dan juga saldo dari neraca saldo yang ada di neraca lajur ini sesuai dengan neraca saldo sebelumnya. Jadi itu saja yang dipindahkan ke dalam neraca saldo yang ada di neraca lajur ini. Setelah semuanya dipindahkan dan sudah pas, sudah sesuai, langsung saja lanjut ke kolom penyesuaian. Nah, kolom ini diisi dengan nominal yang telah dibuat atau bersumber dengan jurnal penyesuaian sebelumnya. Pindahkan saldo yang ada pada jurnal tersebut dan sesuaikan antara debit dan kreditnya. Jadi, akun-akun yang mengalami penyesuaian di sini adalah akun persediaan barang dagang, perlengkapan, harga pokok penjualan, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Nah, setelah semuanya data-data penyesuaian, saldo-saldo yang ada dalam jurnal penyesuaian sebelumnya dipindahkan ke kolom penyesuaian ini, maka lanjut ke kolom berikutnya. Nah, di kolom ini kita menjumlahkan atau mengurangi antar keduanya. Antar keduanya maksudnya antara neraca saldo dan juga penyesuaian. Lalu hasilnya itu tulis pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Jika pada kolom terdapat persamaan debit maupun kredit, maka cara menghitungnya dengan cara ditambah. Begitu pula sebaliknya. Karena di sini yang mengalami pengurangan dan penambahan hanya akun persediaan barang dagang, perlengkapan, dan harga pokok penjualan, maka akun yang lainnya, saldo-saldo yang lainnya bisa langsung saja dipindahkan. Nah, ketika semuanya sudah dipindahkan, sudah dijumlah, sudah dikurang, sudah ditotalkan juga, lanjut ke kolom sebelahnya yaitu laba rugi dan kolom neraca. Nah, kolom ini diisi dengan memindahkan antara akun-akun neraca yang tersedia dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Taruh akun tersebut sesuai dengan debit maupun kredit yang ada. Untuk kolom laba rugi, isi dengan saldo yang merupakan akun nominal. Akun nominal yang di sini, yang di perusahaan dagang CASE ini ada harga pokok penjualan di debit, potongan penjualan di debit, retur penjualan debit, beban gaji debit, beban listrik telepon di debit, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan itu tidak termasuk ke laba rugi ya. Jadi itu dipindahkan dari harga pokok ke beban sampai beban, lalu penjualannya itu dipindahkan ke laba rugi juga tapi di sisi kredit. Setelah akun nominal semua dipindahkan, lalu lanjut ke kolom neraca. Nah, kolom ini diisi dengan
dengan akun real, yaitu akun harta, utang, dan modal. Akun real yang ada pada perusahaan dagang CASE di sini ada akun kas, akun piutang dagang, persediaan barang dagang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, itu semua saldonya di debit. Dan untuk yang di kredit itu ada utang dagang, modal CASE, dan ada juga akumulasi penyusutan peralatan itu di kredit. Dan satu lagi yang di debit itu prive-nya CASE. Jadi ketika semua saldo diisi sesuai dengan laba rugi dan neraca, itu tinggal dijumlahkan saja. Dan sudah pasti bakal ada selisih. Nah, jika itu selisihnya sama antara kolom laba rugi dan neraca, maka dapat dikatakan balance. Nah, di sini membedakan laba dan ruginya itu ketika selisih dari laba rugi itu terletak di debit dan selisih dari neraca itu terletak di kredit, berarti itu perusahaannya mengalami laba. Sebaliknya, jika selisihnya terletak di kredit bagian laba rugi dan selisihnya di neraca itu terletaknya di debit, berarti dia mengalami rugi. Kebetulan di perusahaan dagang CASE ini karena selisihnya itu dia di laba rugi ada debit dan di neraca dia selisihnya di kredit, berarti PD CASE mengalami laba usaha. Sekian cara mengisi neraca lajurnya. Tahap selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini dibuat untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, informasi dalam laporan laba rugi ini dapat didapatkan dari neraca lajur sebelumnya dalam kolom debit dan kredit. Jadi, akunnya yang sesuai dengan laporan laba rugi itu sesuai dengan laba rugi di neraca lajur. Sekarang kita tinggal memindahkan dan menyusun saja sesuai dengan laporan laba rugi biasanya. Nah, untuk yang pertama ada dicatat penjualan sebesar Rp42.200.000, lalu dikurangi dengan potongan penjualan sebesar Rp464.000, lalu dikurangi dari penjualan Rp400.000, dapatlah penjualan bersih senilai Rp41.336.000. Lalu dikurangin HPP atau harga pokok penjualan atau beban pokok atas penjualan senilai Rp25.914.000. Setelah dikurangin dapatlah laba bruto atas penjualan sebesar Rp15.422.000. Kemudian kita menjumlah semua beban operasional. Yang pertama ada beban perlengkapan sebesar 1 juta, beban gaji 1.500.000, beban listrik telepon 650.000, beban penyusutan peralatan 300.000. Dijumlahkan dapatlah total beban operasionalnya sebesar 3.450.000. Setelah dapat, baru kita kurangin dengan laba bruto atas penjualan tadi. Maka dapatlah laba usahanya sebesar 11.972.000. Catatan, jika dalam laporan laba rugi lebih besar nilai beban, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. PD CASE laporan perubahan modal periode Januari 2020. Untuk mengerjakan laporan perubahan modal, akun-akun yang tertera yaitu modal awal, laba usaha, dan prive. Langsung saja kita tuliskan yang pertama adalah modal awal. Sebagaimana CASE sebagai pemilik perusahaan menginvestasikan uang sebesar 50 juta sebagai modal awal, sehingga itu kita tuliskan modal awal 50 juta di sisi kredit. Kemudian laba usaha dapat kita lihat dari laporan laba rugi, yaitu laba bruto atas penjualan dikurangi total beban operasional, sehingga total laba usaha menjadi 11.972 dan kita tuliskan di sisi debit. Kemudian prive dapat kita lihat pada soal transaksi, di mana CASE mengambil prive
untuk kepribadiannya sebesar 2 juta. Jika kita ingin mengetahui tambahan modal, maka caranya adalah laba usaha dikurangi dengan prive. 11.972 dikurang 2 juta menjadi 9.972. Bagaimana cara melihat modal akhirnya? Cara kita melihat modal akhirnya yaitu modal awal ditambah dengan tambahan modal, sehingga 50 juta ditambah 9.972, sehingga modal akhirnya menjadi 59.972.000 rupiah. Laporan keuangan selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Di sini dapat dilihat format dari laporan posisi keuangan itu seperti bentuk T, di mana di sisi kiri itu ada harta dan di sisi kanan itu ada utang tambah modal. Nah, informasi dari data akun dan saldonya itu dapat kita ambil dari di neraca lajur bagian atau kolom neraca. Nah, di sini untuk sisi kirinya terlebih dahulu kita isi di bagian harta. Yang pertama ada harta lancar. Akunnya itu yang pertama ada kas sebesar 42.672.000, lalu piutang dagang 15.500.000, lalu ada persediaan barang dagang 10.500.000, sewa dibayar di muka 2 juta, lalu ada perlengkapan 1.200.000. Dapatlah total harta lancar sebesar 71.872.000. Kemudian ada harta tetap, di mana di sini terdapat peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Di sini peralatan senilai 3 juta dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 300.000. Dapatlah hasilnya sebesar 2.700.000. Nah, kemudian dijumlah sama total harta lancar tadi. Jadi 71.872.000 ditambah 2.700.000, dapatlah total harta 74.572.000. Untuk di sisi kanan, utang tambah modal itu yang pertama diisi dengan utang jangka pendek, yaitu cuma satu, utang dagang senilai 14.600.000. Lalu ada modal, yaitu modalnya si Catsy, pemilik perusahaan. Modalnya ini tidak diambil dari neraca lajur ya. Modalnya ini diambil dari laporan perubahan modal. Kan di laporan perubahan modal itu ada terdapat modal akhir. Nah, modal akhir ini yang dipindahkan ke laporan posisi keuangan bagian modal. Jadi, nilai dari modal Catsy ini 59.972.000. Nah, keduanya dijumlah 14.600.000 ditambah 59.972.000, dapatlah hasilnya total utang tambah modal itu 74.572.000. Berarti antara total harta dan total utang modal itu balance. Jadi laporan posisi keuangannya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk di jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun nominal sementara seperti pendapatan, beban, ikhtisar, laba rugi, dan FRIP. Kolom jurnal penutup sama seperti kolom jurnal umum biasanya, di mana ada kolom tanggal, keterangan, referensi, dan kolom debit kredit. Lalu kita menutup akun potongan penjualan, retur penjualan, HPP, dan beban-beban operasional lainnya. Jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi di debit sebesar 30.228.000 dan yang dikredit adalah akun potongan penjualan sebesar 464.000, retur penjualan sebesar 400.000, HPP sebesar 25.914.000, beban perlengkapan sebesar 1 juta rupiah, beban gaji sebesar 1.500.000, beban listrik telepon sebesar 650.000, beban penyusutan peralatan sebesar 300.000. Selanjutnya, pertama kita menutup akun penjualan. Nilai penjualan bisa dilihat dari laporan laba rugi. Jurnalnya yaitu penjualan di debit sebesar 42.200.000 dan ikhtisar
laba rugi di kredit sebesar 42.200.000. Dan terakhir kita menutup akun Stripe dengan jurnal modal di debit sebesar 2 juta rupiah dan Stripe di kredit sebesar 2 juta rupiah. Lalu kita menutup akun ikhtisar laba rugi. Karena dia laba, maka ikhtisar laba rugi di debit sebesar 11.972.000 dan modal di kredit sebesar 11.972.000. Kemudian totalnya di sini adalah 86.400.000 di debit maupun di kredit sudah terlihat sama. Selanjutnya kita masuk di neraca setelah penutupan. Neraca setelah penutupan adalah neraca akhir yang dimana hanya terdapat akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Neraca saldo setelah penutupan hanya berisi akun real karena semua akun nominal sudah ditutup pada jurnal penutup sebelumnya. Berikut saldo setelah penutupan. Nomor akun 111 akun kas sebesar 42.672.000 di debit. Nomor akun 112 akun piutang dagang sebesar 15.500.000 di debit. Nomor akun 113 akun persediaan barang dagang sebesar 10.500.000 di debit. Nomor akun 114 akun sewa dibayar di muka sebesar 2 juta rupiah di debit. Nomor akun 115 akun perlengkapan sebesar 1.200.000 di debit. Nomor akun 121 akun peralatan sebesar 3 juta rupiah di debit. Nomor akun 121 akun akumulasi penyusutan peralatan sebesar 300.000 di kredit. Nomor akun 211 utang dagang sebesar 14.600.000 di kredit. Nomor akun 311 akun modal cash sebesar 59.972.000 di kredit. Kemudian totalnya di sini adalah 74.872.000. Baik kolom debit dan kredit sudah terlihat sama. Setelah ini maka tahap terakhir dari siklus akuntansi untuk periode Januari 2020 sudah selesai. Baiklah teman-teman semua, tadi kita telah menyaksikan video pembelajaran atau hasil diskusi dari kami kelompok 3 terkait transaksi perusahaan dagang dengan metode perpektual. Semoga video pembelajaran tadi dapat membantu kita dalam proses pembelajaran ke depannya. Akhir kata, kami kelompok 3 mengucapkan maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kalimat, dan terima kasih telah menyaksikan hasil diskusi dari kami kelompok 3.